Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Nur Fadilah. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika komunikasi. Satu, etika komunikasi bermakna bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi menjaga hubungan dan keharmonisan sosial yang berkelanjutan. Perintah ilahi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan komunikasi yang jujur, santun dan penuh hikmah untuk menciptakan kedamaian sejati. Dan katakanlah dengan cara yang terbaik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Etika berkomunikasi dengan guru. Penghormatan dan kesopanan. Guru adalah pembimbing ilmu dan akhlak. Mereka wajib dihormati dengan bahasa yang sopan, penuh penghargaan dan rasa tanggung jawab terhadap ilmu yang diterima. Menggunakan kata-kata yang layak. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Quran surat Al-Isra ayat 53. Kemudahan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah memudahkanlah bagi jalan ke surga. HR Muslim. Etika berkomunikasi orang tua dengan orang tua. Hormat dan lemah lembut adalah pondasi komunikasi dengan orang tua yang telah berjasa melahirkan dan membesarkan kita. Larangan mengeraskan suara, dan janganlah kamu mengatakan kepada mereka dan janganlah kamu membentak mereka. Quran surat Al-Isra ayat 23. Ucapkan perkataan yang mulia. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia sebagai wujud penghargaan dan rasa cinta kepada kedua orang tua. Etika berkomunikasi dengan sesama muslim. Prinsip komunikasi sejati: berbicara dengan benar, baik, lemah lembut agar pesan tersampaikan dan tidak menimbulkan permusuhan atau ketidakpahaman dan di antara sesama muslim. Hindari fitnah dan gosip, jauhi berita bohong dan dusta, perkuat ukhuwah Islamiyah. Ada suatu dalil mengatakan, seluruh kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Dan janganlah seorang mukmin mengatakan tentang saudaranya kecuali yang baik. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan di sini juga ada prinsip qawalan layyina, perkataan yang lembut. Kelembutan dalam ucapan. Berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran surat Taha ayat 44. Prinsip qawalan karima, perkataan mulia kepada orang tua. Hindari kata kasar, jangan pernah mengatakan atau kata yang menunjukkan ketidaksenangan kepada orang tua. Janganlah membentak, hindari nada tinggi. Prinsip qawalan karima, perkataan mulia kepada orang tua. Hindari kata kasar, jangan pernah mengatakan atau kata yang menunjukkan ketidaksenangan kepada orang tua. Janganlah membentak, hindari nada tinggi dan mengeraskan suara saat berbicara orang tua di segala situasi. Ucapkan kemuliaan, perkuat komunikasi dengan ungkapan kasih sayang, doa, dan penghargaan atas segala pengorbanan mereka. Menjaga kehormatan orang tua dalam tutur kata adalah kewajiban utama. Quran surat Al-Isra ayat 23.
contoh praktis dan hikmah etika komunikasi. Dengan guru ucapan terima kasih, dengarkan dan penuh perhatian dan tanyakan dengan sopan ketika ada yang kurang paham. Dengan orang tua berbicara tanpa nada kasar, selalu bersabar, penuh kasih sayang, dan menerima nasihat dengan hati yang terbuka. Dengan sesama, hindari kata-kata kasar, fitnah, gosip, dan selalu jujur dalam setiap percakapan, memperkuat persaudaraan. Hikmah komunikasi yang baik membawa keberkahan, memperkuat ukhuwah, dan menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang, menjadi muslim beretika dan dalam berkomunikasi. Etika adalah cerminan akhlak. Etika komunikasi dalam Islam adalah cerminan langsung dari akhlak mulia yang harus kita jaga setiap hari. Berpegangan pada dalil dengan mengamalkan Quran, hadis, Rasul, kita membangun hubungan harmonis dengan guru, orang tua, dan sesama muslim. Komitmen bersama, mari amalkan komunikasi yang jujur, santun, dan penuh hikmah demi kebaikan dunia dan akhirat bagi semua umat. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya tentang etika komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.